Halo Studio Lovers, 300 Jenderal TNI dimutasi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah jenderal yang dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Di lain sisi, Prabowo mulai menempatkan orang-orang dekatnya ke dalam jabatan strategis di tubuh TNI. Siapa sajakah mereka? Dan pertanyaan berikutnya, apa kepentingan di balik itu? Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Mereka yang dimutasi. Mutasi 300 Jenderal TNI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Cap/15/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nah, dalam dokumen tersebut tertera salah satu nama yang dimutasi adalah Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklat, Letjen Widi Prasetyono. Mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Pratama itu dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan atau Unhan. Sama halnya dengan Letjen Muhammad Hasan yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat juga dimutasi menjadi Dankodiklat. Hasan dikenal dekat Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres 2016 hingga 2018. Benarkah posisi-posisi itu kini diganti oleh orang dekat Prabowo? Diketahui Studio Lovers, sementara posisi Pangkostrat selanjutnya diisi oleh Letjen Muhammad Fajar. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2023-2024 yang dipimpin oleh Prabowo. Adapun jabatan terakhirnya sebelum dipromosikan menjadi Pangkostrat adalah Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI atau Dankodiklat TNI. Tidak hanya sampai di situ, orang dekat Prabowo yang juga mendapat promosi jabatan strategis di lingkungan TNI adalah Letjen Nugroho Sulistyo Budi, Maijen R. Sidarta Wisnugraha, dan Maijen Iwan Setiawan. Letjen Nugroho merupakan mantan anggota tim Mawar. Ia mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, menggantikan Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian. Maijen Wisnu sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer atau Akmil setelah sukses menghelat retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Lulusan Akmil 1991 ini mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai Inspektur Utama BIN menggantikan Letjen Nugroho. Sementara itu, Maijen Iwan dipromosikan sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Danpusenif. Pria 56 tahun kelahiran Soreang, Bandung, Jawa Barat ini sebelumnya menjabat Pangdam 12 Tanjung Pura juga akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Letjen. Maijen Iwan bukanlah orang baru di lingkaran Prabowo. Pada tahun 1997, saat Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, pernah menugaskan Maijen Iwan melakukan misi pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Everest dalam rangka memperingati HUT ke-45 Kopassus. Konsolidasi dan reorientasi komando. Studio Lovers, pengamat militer sekaligus co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISISS, Hairul Fahmi, justru menilai rotasi 300 jenderal di tubuh TNI itu sebagai bagian dari konsolidasi Prabowo sebagai panglima tertinggi. Langkah itu, kata dia, lazim dilakukan di awal pemerintahan baru guna menyelaraskan dinamika internal TNI dengan prioritas politik dan pertahanan negara. Selain juga untuk memastikan figur-figur yang menjabat sejalan dengan visi dan kebijakan strategis Prabowo. Nah, Hairul juga menyoroti terjadinya reorientasi pola komando.
di mana jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogawilhan 1 yang secara tradisional diisi oleh Matra TNI Angkatan Laut kini dijabat Majen Kunto Arif Wibowo dari Matra TNI Angkatan Darat. Ia menggantikan Laksdia Rahmat Jayadi yang dimutasi menjadi perwira tinggi atau Pati Mabes TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun. Hairul menyebut langkah penempatkan Pati TNI Angkatan Darat sebagai Pangkogawilhan 1 sebagai perubahan pola yang mencerminkan fleksibilitas baru dalam struktur komando. Nah, posisi Pangkogawilhan 1 yang wilayah kerjanya meliputi Laut Natuna Utara sebelumnya memang selalu dipercayakan kepada Matra TNI Angkatan Laut. Mengingat wilayah kerjanya masuk dalam kawasan strategis dengan potensi konflik terkait sengketa Laut Cina Selatan. Hairul menilai reorientasi komando pada posisi Pangkogawilhan 1 merefleksikan adanya kebutuhan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan di kawasan. Tidak hanya itu loh Study Lovers, menurut Hairul, mutasi ratusan jenderal di tubuh TNI sebagai penanda dimulainya proses konsolidasi strategis yang lebih besar dalam rangka membangun fondasi pertahanan negara agar stabil dan juga lebih responsif terhadap tantangan. Hanya saja nih, ia menekankan hal itu juga mesti dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. TNI selalu ke negara. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin turut menanggapi mutasi dan rotasi jabatan 300 jenderal di TNI. Ia menilai mutasi tersebut sebagai bentuk penyegaran untuk menjawab tantangan tugas dan regenerasi kepemimpinan. TB Hasanuddin mengatakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebelumnya juga rutin melakukan mutasi terhadap ratusan perwira Study Lovers. Nah, sebagai purnawirawan Jenderal TNI, TB Hasanuddin mengklaim dan meyakini proses mutasi yang dilakukan Panglima TNI sudah pasti melalui pertimbangan yang matang dan tidak lain tujuannya untuk aspek regenerasi dan pembinaan karir para perwira. Ia juga meyakini tidak ada kaitannya dengan upaya menggeser orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Nah, menurutnya nih, rotasi dan mutasi di tubuh TNI itu tidak ada urusan dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara. Itu menurut para pengamat nih. Tapi bagaimanakah menurut kalian Study Lovers? Apakah terlalu dini menilai mutasi para panglima TNI ini? Nah, tapi ini sebagai rakyat wajar-wajar aja ya mempertanyakan setiap kebijakan yang ada. Nah, Study Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!